Kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhir dengan yang terhormat Ustaz Penyelenggara Negara seluruh dalam ini, yang kami hormati Kepala Madrasah Bapak Ahmad Rizal SPD selaku Kepala Madrasah, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan serta hadirin yang dikaruniai Allah SWT. Pada pagi ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Hidayah dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama berita, yang kedua pembacaan kalamani, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang kelima doa sekaligus penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya acara kedua pembacaan kalamani yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nasir dan saya tilawah oleh Ananda Humayra Said. Kepada mereka waktu datang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, acara selanjutnya yang bersangkutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Mitolog kepada Bapak Ahmad Rizal SPD, Bapak Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Ustaz Komisul Islam SH, alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Kita ulung tanpa beliau ini bagaikan kapal takut menggoda. Jadi seperti orang yang kehilangan arah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, diberikan rezeki dan selalu diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga penguasa wilayah Gurame RT 05 RW 025 Bapak Rano, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati dan saya kagumi para pemain aksi Al-Kausar di bawah binaan Ustaz Saudara Taufik ya, alhamdulillah. Dan yang tak lupa saya takjimi penceramah kita Al-Mukarram Ustaz Bahtiar Hadi Negara, alhamdulillah. Tidak lupa untuk Bapak Ibu wali santri yang sudah berkenan hadir, alhamdulillah. Untuk anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan juga, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dikumpulkan bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 46 Hijriah. Salawat serta salam juga tidak lupa terhadap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikut yang beragam. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama duduk di sini dalam rangka membersamai anak-anak kita dalam
melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Mumpung anak-anak kita masih kecil, masih panjang kan, masih panjang waktunya. Jangan sampai kita sebagai orang tua kehilangan momen membersamai anak-anak kita gitu. Gitu. Ya, semoga kegiatan pada hari ini belum mewakili panitia berjalan baik dan lancar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Belum sampaikan juga terima kasih kepada para donatur, para wali santri peserta didik yang sudah berkenan membantu kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Ini tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu ceramah agama atau hari ini kita pada pagi ini. Kami mohon kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Bakti Hadi Negara kepada Ustaz yang kita tetap dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Iwan selaku pembina yayasan, luar biasa karena atas cita-cita yang mulia diwujudkan dengan action yang mulia, akhirnya terbangunlah lembaga pendidikan Islam. Yang ini adalah untuk umat, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita semua, menjadikan yayasan kita ini semakin besar, semakin barokah, semakin banyak menebar manfaat kepada orang di sekitar kita, bahkan nanti insya Allah akan dikenal di seluruh kota Palangkaraya, bahkan di Kalimantan Tengah. Amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Nasir, dan lebih-lebih yang kita hormati penyelenggara acara kita pada hari ini, Bapak Ketua atau Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ustadz Ahmad Rizal yang kami muliakan, serta Bapak Ibu hadirin dan Pak yang luar biasa yang telah membantu bekerja sama dengan yayasan untuk bisa mewujudkan lembaga pendidikan di tempat ini. Ini adalah bentuk daripada cita-cita Islam, di mana ada satu tempat, ada masjid, ada lembaga pendidikan, ada tempat orang berpikir untuk mewujudkan pemuda-pemudi Islam yang hafal Al-Quran, yang punya akhlak yang mulia, dan inilah tujuan kita bersama. Kemudian marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat hidayahnya. Yang bisa mengantarkan buan pian berat tanya adalah siapa Bapak Ibu? Allah. Siapa anak-anak? Allah. Kalau Allah tidak beri izin, kalau Allah tidak kasih kita kesempatan untuk berangkat, tidak bisa. Kita di rumah sudah mandi, Pak RT ya. Kemudian tiba-tiba Pak RT ditelepon, Pak RT ini segera menghadap ke gubernur atau wali kota, tidak bisa berangkat. Tapi ini adalah bentuk cintanya Allah, mengantarkan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak bisa berangkat bersama di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat beserta salam.
Semoga senantiasa terlimpah dan curahkan kepada sang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi adik-adik sudah pada makan semuanya? Nah, belum? Oke, silahkan makan. Siapa yang memberi kita kenyang? Allah. Siapa yang memberi kita minum? Siapa yang memberi kita sehat? Siapa yang memberi kita sakit? Allah. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah kehendak daripada siapa? Allah. Bapak Ibu hadirin, nah, ini adalah tugas pertama yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ini beratan Bapak Ibu, belum pian mencekoki ilmu-ilmu lain nih, ilmu kimia, fisika, matematika, masukkan ke dalam otak kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapa? Murid, bahwa yang paling pertama adalah pentingnya iman. Orang tuh Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak diajarkan iman, di dalam hatinya menghujam, maka meskipun toh otaknya cerdas, hafalannya banyak, kemudian ilmu agamanya bagus, tapi kalau imannya lemah, nanti ini Pak, akhir zaman ini fitnah dunia itu makin besar, tantangan zaman makin besar. Adik-adik kita nanti bisa hanyut ditelan oleh fitnah akhir zaman. Nah, maka Bapak Ibu hadirin, adik-adik semuanya, nah, setelah makan kita bilang siapa? Siapa yang memberi kenyang kita? Allah. Allah bisa nggak mengenyangkan perut kita tanpa makanan? Bisa. Allah bisa nggak menyembuhkan kita tanpa obat? Bisa. Allah bisa menyembuhkan dengan obat ataupun tanpa obat. Allah bisa memberikan kenyang dengan makan ataupun tanpa makan. Itulah yang diceritakan Allah dalam kitab Al-Quran. Ashabul Kahfi, ketika ada beberapa pemuda kemudian tertidur di dalam gua beratus-ratus tahun tidak makan, tidak minum. Bayangkan. Nah, coba siapa namanya? Mana nih? Suci nggak makan sehari, lapar nggak? Oh, nggak lapar, wah luar biasa. Nah, pasti lapar, tapi ada di sebuah khazanah lain Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada orang, memberikan rasa kenyang tanpa makan. Kalau kita bapak-bapak hadirin, ini bukan anak-anak saja. Kalau anak-anak ditanya sekarang siapa yang beri makan kita, mama, bapak. Yang salah siapa? Bapak ibunya. Nah, wong kita saja tidak yakin siapa yang memberi kenyang kita. Guys, siapa yang memberi kenyang kita? Allah. Nah, pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan seorang manusia paling mulia yang hadir di tengah-tengah manusia. Di saat itu Bapak hadirin, itu masa kegelapan. Orang-orang Arab sana itu, yang sekarang telah Allah angkat derajatnya, dan tidak hanya orang Arab, semua orang Islam yang memeluk agama Islam dari bangsa manapun, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan di dunia dan akhirat. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hadir, wah di sana itu terjadi kejahatan, terjadi kerusakan. Nah, orang-orang suka kelahi, orang-orang suka buat onar. Tetapi ketika hadirnya Nabi kecil itu ketika lahir adik-adik, coba siapa namanya si Afifah ketika lahir nangis nggak ketika baru lahir? Gitu ya. Semua bayi nangis semua Bapak hadirin. Tapi ada satu bayi yang satu-satunya hadir di muka bumi ini tanpa nangis. Ketika lahir sudah dalam keadaan sujud, menggemparkan seluruh orang-orang Majusi, karena api yang abadi itu yang biasa disembah mereka padam Bapak hadirin. Kemudian cahaya ketenangan di seluruh penjuru. Inilah lahirlah seorang bayi yang bernama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu hadirin harus kita berikan kepada anak kita. Makanya tadi ada syair, supaya anak kita tahu bahwa sanad, kemudian bahwa nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting dihafalkan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud kepada orang tua, kepada anak, kepada guru, kepada pimpinan kita, semuanya hadir sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga cita-cita kita bersama tercapai. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Kemarin kata Ustaz apa? Biar ilmu setinggi langit, kalau tidak punya akhlak berapa nilainya? 0. Nah, ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Bapaknya Syekh Marbu, ayahnya dari Syekh Nuruddin Marbu. Ketika kami masih di Amuntai, setiap pagi Bapak hadirin yang diulang itu Ustaz. Ini bagus Ustaz, jadikan jargon anak-anak sebelum masuk sekolah, sampaikan biar ilmu setinggi langit, kalau tidak punya akhlak nilainya 0. Toh sehebat apapun kecerdasan manusia bakal kalah sama AI, teknologi. Tapi ada satu hazanah daripada seorang manusia yang akan melebihi daripada AI, yaitu akhlak. Akhlak ini akan mengharum meskipun kita meninggal 100 tahun yang lalu, karena akhlak yang mulia, cita-cita yang mulia akan terkenang sampai di masa yang akan datang. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Maka untuk mencapai cita-cita ini tidak hanya peran anak, peran bapak ibu, ya, wali santri, orang tua, ketua yayasan, pembina yayasan, sehingga kampung kita ini, kalau RT ini tingkatannya kampung, Pak. Kampung. Setiap kampung ada jantungnya. Apa jantungnya kampung? Masjid. Masjid itu Bapak hadirin, meskipun bangunannya kecil seperti ini, nggak semewah hotel Aquarius, tetapi ini adalah pusat daripada jantungnya kampung. Kalau masjid kita tidak hidup, masjid kita nggak ada pembelajaran agama, maka sekeliling kita akan merasakan dampaknya. Kalau masjid kita bercahaya seperti lampu, maka insya Allah cahaya itu akan menyebar, menghantam kegelapan di sekelilingnya. Sebab ada amal masjid, maka orang-orang mungkin yang ada judi sebelah kiri kanan, mabuk kiri kanan itu hilang semuanya. Karena sebab apa? Cahaya yang luar biasa dari masjid. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ada suri tauladan yang baik yang bisa kita tiru untuk kita. Apa suri tauladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejak beliau dilahirkan sampai akhir hayatnya, semua itu adalah kebaikan dan wajib ditiru. Salah satu sebabnya ketika anak-anak, halo anak-anak, lagi makan semuanya ya, oke. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ketika baginda Nabi SAW masih kecil itu sempat diceritakan dibawa oleh malaikat, kemudian dibedah dadanya, kemudian diangkat hatinya, kemudian dibersihkan daripada noda-noda nafsu, kemudian amarah, rasa dengki, kemudian sama malaikat Jibril alaihissalam dikembalikan lagi dan dijahit lagi. Itu adalah sebuah tamsil ataupun sebuah pembelajaran bagi kita bahwa untuk membentuk akhlak itu ketika kapan? Ketika anak-anak. Bapak Ibu, kalau nanti kita anak-anak sudah dewasa, kemudian dia durhaka sama kita, bukan karena anak-anak yang telah lalai kepada kita, tapi kadangkala adalah peran kita sebagai orang tua yang melupakan hak-hak anak kita yang harus dididik sejak kecil. Disampaikan pentingnya agama. Kalau urusan dunia Bapak Ibu, wah itu nggak usah diajarkan. Bapak Ibu pasti lebih pintar. Tetapi urusan agama yang akan menjamin Bapak Ibu selamat dunia dan akhirat adalah anak yang soleh dan solehah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana konsep parenting
konsep untuk mendidik anak. Nah, mendidik anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, yang pertama adalah perbaiki keimanan. Bapak Ibu, jadi kalau ada anak-anak, dan ini konsep ini telah diterapkan di Pakistan. Saya tahun 2020 kemarin. Anak-anak itu setiap masjid masih kecil itu udah hafal Al-Quran. Polisi-polisi, tentara-tentara hafal Quran semuanya. Mereka bukan di pesantren. Pesantren besar itu cuma ada di Karachi. Di Karachi dan sama di Islamabad. Di sana ada pesantren besar. Tetapi untuk mewujudkan anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang bisa membaca Quran itu di rumah dan masjid setempat. Jadi fungsi masjid, fungsi rumah itu benar-benar terlihat. Fungsi rumah termasuk pemerintah setempat, Pak RT, Pak RW, semuanya terlibat langsung dalam rangka mewujudkan kampung yang madani. Kampung yang madani. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Santrinya Nabi itu adalah pertama para sahabat. Sahabat itu ditatar sama Nabi itu. Anak-anak, bahwa yang memberi makan kita siapa? Allah. Memberikan yang kita siapa? Allah. Makanya nanti anak-anak akan merasa lapang hatinya, tenang pikirannya. Tetapi kalau orang tuanya yang dilihat setiap hari anak-anak, ibunya marah-marah sama suaminya, mana bisa makan kalau nggak ada uang, mana bisa ini, akhirnya terdengar sama anaknya nih. Anaknya kemudian mengikuti tingkah laku orang tua, tingkah laku kita semua. Maka inilah bentuk introspeksi diri kita semua. Mumpung hadir semuanya, Bapak Ibu, anak-anak, kita perbaiki akhlak kita, mengikuti contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad kaya tidak? Kaya. Miskin tidak? Miskin. Makanya beliau disebut sebagai bapaknya fakir miskin. Apakah beliau sulit hatinya? Apakah beliau sesak hatinya? Tidak sama sekali. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wanita paling mulia, anaknya pemimpin umat Islam seluruh dunia. Siti Fatimah, mohon maaf, Siti Fatimah yang menikah sama Sayyidina Ali. Jadi kalau sekarang anak presiden itu sudah kedudukannya dikawal terus, dikawal sama pas pampres, ya kan? Anaknya bupati, anaknya gubernur. Kalau Siti Fatimah itu anaknya pemimpin Islam seluruh dunia sampai hari kiamat. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana perjalanan keluarga Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah? Mereka hidup yang satu gubuk, mereka menggiling gandum dengan tangannya sendiri, kemudian mengangkat air pakai tangannya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami itu jangan mengeluh. Contohnya banyak. Jadi kalau ibu-ibu masak sendiri, nyuci piring sendiri, ngurus anak sendiri itu biasa, dan itu sudah dicontohkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan itulah bentuk daripada kecintaan kita mengikuti sunnah Nabi. Ya Allah, saya ridho dengan takdir hamba, saya ridho sebagai orang tua, saya ridho mengerjakan tugas saya sebagai orang tua, mendidik anak-anak saya. Semoga Allah terima amal kebaikan saya, menjadikan anak-anak saya sebagai orang yang soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka senantiasa kita doa, Allahumma ja'al rijalana karijali sahabah. Ya Allah, jadikanlah laki-laki di kampung ini, di sekitar kita ini sebagaimana laki-laki para sahabat. Bagaimana laki-laki para sahabat? Anak-anak kita didik salat ke masjid yang cowok, kemudian perempuan. Allahumma ja'al nisa'ana ka nisa'i sahabiyah. Ya Allah, jadikanlah wanita-wanita kami sebagaimana wanita-wanita para sahabiyah. Bagaimana wanita para sahabiyah? Pakai jilbab sempurna. Jadi tidak ada ceritanya anak-anak setelah dari sekolah, pulang sekolah lepas jilbab, main kemana-kemana. Maka itu peran orang tua. Kapan dibiasakannya? Dari sekarang. Sekolah membantu mendidik semampunya. Kemudian selebihnya dikembalikan kepada orang tua sebagai wali murid yang akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kalau Bapak Ibu bisa bikin anak, maka wajib menjaga anak itu, wajib mendidik anak itu sampai selamat dunia dan akhirat. Siap Bapak Ibu? Siap dong. Siap Bapak Ibu?
Siap. Jadi tidak ada ceritanya anak-anak pulang, kemudian anak-anak merasa tidak diperhatikan, kemudian mereka tidak ada kesempatan untuk diajarkan Al-Quran. Kita, mohon maaf, jika kita tidak bisa, maka boleh diantarkan ke sekolah madrasah setelah asar. Banyak sekali madrasah-madrasah yang akan membantu kita sekalian dalam mendidik anak-anak kita. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, marilah sama-sama kita wujudkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, kemudian berwawasan yang luas, berhati yang mulia, kemudian menjadikan mereka orang-orang yang siap menjadi orang-orang yang berkontribusi untuk agama, kemudian dan juga negara. Seperti cerita yang tadi di Pakistan. Mereka sebelum rata-rata ya Bapak Ibu, kelas 6 SMP, mereka sudah pada hafal Quran. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pejabat. Semuanya telah beres ketika di tahap SD SMP. Ketika mereka dewasa, barulah mereka mengejar itu kuliah, mengejar apalagi pendidikan, S2, S3, S4, S-Dogger, macam-macam itulah. Semua dikejar. Tetapi setelah beres pendidikan dari tengah. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan pundak-pundak kita semua, menguatkan pundak para guru-guru kita, menguatkan pundak para orang tua kita, menanggung beban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masa depan agama, masa depan bangsa. Bahwa Bapak Ibu hadirin, kalau kita meninggal, siapa yang akan bersujud kepada Allah kalau bukan anak-anak kita? Di Eropa, kenapa banyak orang-orang hilang identitas Islam, tidak kenal Islam? Karena apa? Karena orang tua tidak mau ngurus agama anaknya. Padahal agama anaknya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kepada orang tuanya. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiranya demikianlah yang bisa ulun sampaikan. Di antara kesimpulan yang bisa ulun sampaikan hari ini, pertama adalah bagaimana pentingnya kita untuk mengingatkan kepada anak kita sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana kita mendidik anak kita dengan akhlak yang mulia. Jadikan anak-anak kita bukan hanya pintar otak. Bapak Ibu, kalau anak-anak pintar otak, nanti Bapak Ibu yang dibungulinya, Bapak Ibu yang dilawan, Bapak Ibu yang dimarahin sama dia. Kalau dia sudah jadi presiden, kalau dia sudah jadi pejabat, duitnya lebih banyak, ibu-ibu nggak dikasih duit. Bapak Ibu semua nanti akan banyak kasus KDRT, bukan dari ayah kepada ibu, anak kepada orang tua. Sebab apa? Salah kita dalam mendidik anak. Maka bukan hanya otak yang kita isi, tetapi juga hati, akhlak mereka. Libatkan kasih sayang orang tua, kerjasama antara orang tua dengan guru. Kemudian bagaimana program-program yang akan kita buat sehingga anak-anak kita nanti menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan. Sebagai qurratu ayun, menyedapkan pandangan mata, menyedapkan pandangan hati kita, sehingga akhlak mereka menjadi orang yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan peringatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk introspeksi kita, bukan hanya untuk anak-anak, kepada orang tua, kemudian kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kampung kita ini menjadi kampung Madinah, menjadikan kampung kita ini menjadi kampung yang barokah, sehingga menjadikan pusat pembelajaran seperti cita-cita kita di awal, bahwa mudah-mudahan yayasan kita ini menjadi yayasan yang barokah, yang semakin besar, sampai berapa hektar ke samping sana nanti Pak Iwan. Amin. Nah, kemudian anak-anaknya sampai beratus-ratus, beribu-ribu. Sehingga akan mewujudkan cita-cita besar agama Islam, sehingga akan mengharumkan nama agama dan juga masyarakat Indonesia. Kira-kira demikian yang dapat ulun sampaikan. Afu minkum, kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah khilaf semata-mata datangnya dari ulun pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita sampai ke penghujung acara. Selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nasir kepada tamu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Sombong, sombong asing berdiri, berdiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.